ربنا حقا ونحن عبيدك رقا
وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك الكثير حاجاتنا يا الله إليك الكثير حاجاتنا يا Allah ilaika al-kathir. Silakan baca niat hajat dan maksudnya. Yang di rumah monggo baca niat hajat dan maksudnya. Yang menonton melalui Facebook baca niat hajat dan maksudnya. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah hajat niat kami semua. Min hawaijid dunya ya Yusuf ya Yusuf alaina kulla ya Allah ya Allahumma ya Allah ya wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa harasna bi'ainika allati la tanam wa aknufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta siqatuna raja'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Bashir al-Nadhir wa sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana Allah fi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'dah. Jamaah ingkang kawula hormati, ini sesepuh masyarakat, tentang semua pejabat dan perangkat desa Depok, jamaah dan masyarakat desa Depok, bil khusus jamaah al-awabin sing rutinan tawasul, yang di sini maupun yang di sana, yang menyaksikan melalui siaran langsung Facebook. Pada malam hari ini ada Mas Wardi Juragan Dawet Inyong nonton juga. Mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah, diafiatkan Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi jaddidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah
anyar-anyarno imane panjenengan iku dengan kalimat la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini nasihat sangat luar biasa, wabil khusus di akhir zaman sing kathah fitnah, banyak cobaan, sehingga menggeser hati kita dari la ilaha illallah. Sakniki umpami contoh misal sekarang ini akeh wong kang mati sebab corona. Ngaten nggih, sebab corona. Wow, sahabat saya Bupati Berau, ya, salah satu bupati di Kalimantan Timur juga meninggal. Ya, setelah sekian hari, ya, hampir 1,5 bulan dirawat, meninggal tadi sore. Ya, saya membaca secara tauhid, kan ada dalam Al-Quran itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, bahwa ajal itu kalau sudah datang, catatannya tiba, gak bisa maju, gak bisa mundur, walau hanya sedetik. Jane kuwi ya wis jatahe mati, wayahe entek, sudah waktunya datang. Nah, orang ketakutannya kok sama coronanya lebih besar daripada kesadaran tauhidnya bahwa sesungguhnya corona itu ya gak iso apa-apa nek gak dapat restu saking Gusti Pangeran. Paham? Saya ditabrak truk, ya jatahnya saya belum mati ya gak mati, karena Gusti Pangeran belum mengizinkan truk itu mewakili malaikat Israel mencabut nyawa saya. Ngoten. La ilaha, sadarkan diri kita, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek masalah perkara misalkan protokol kesehatan niku ki anjuran agama. Yo nganggo masker, cuci tangan. Itu jauh sebelum ada corona ya Islam sudah nyuruh kita untuk bersih-bersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Sunnahnya berwudu, dawam wudu seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Loh, kurang apa Islam ini? Jangan sampai mengalahkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok wedi temen karo corona? Sampai ada yang bilang jangan terlalu berani. Loh, yang berani siapa? Yang bilang kita berani sama corona itu siapa? Namanya penyakit kok berani. Tapi jangan juga menghilangkan rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah corona ini adalah sumber kematian. Padahal sumber kematian itu yang kita baca yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Nabi Allah Ibrahim dibakar sak negoro menyediakan kayu api, gak mati, Pak. Gak mati. Mergo durung ajale. Nabi Allah Musa diudang-udang, diuber-uber sama Fir'aun, ya, sama Fir'aun, pakai bala tentara yang luar biasa, senjata yang luar biasa, kuda yang cekatan, langsung panglima yang memimpin adalah Fir'aunnya. Di depan lautan, di belakang pasukan yang siap membunuh, tapi wayahe durung mati selamat. Wayahe durung mati selamat. Ini makna la ilaha
Jadi kalau mandang ada orang mati ya wis ajalnya. Sebab covid ka darah tinggi ka bengek ka apa ka kuwi mung sebab tok. Ora ono sebab nek wayahe mati Itulah ilaha. Jangan merusak tauhid kita. Sebab semakin kita ini kan kalau saya pribadi, mohon maaf para penonton ya, saya pribadi meyakini bahwa ya KPKP kan tindak dari Gusti Pangeran. Ini cara barat, cara orang-orang kafir, pengen merusak keyakinan umat Islam sama Allah Subhanahu wa taala. Nek wis imane rusak, yakine kurang, mergo wedi-wedi karo corona, nglewihi wedi karo Gusti Pangeran, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan kita. Melemahkan umat Islam, hati-hati. Ya, jadi umat Islam itu cekelane mung la ilaha illallah. Ya jangan sampai ada juga yang bilang model ngono kuwi wis mlebu pae rumah sakit sing akeh corona. Ya itu goblok juga namanya. Sudah tahu buaya masuk mati, sudah tahu harimau itu goblok namanya. Kita enggak nantang corona misalkan sok enggak, tapi jangan sampai juga corona ini mengakibatkan iman kita jadi luput memandang musyahadah akan tindak diri Gusti Pangeran. Ya. Paham ya, Pak? Jadi itu iman aku di kalimat la ilaha illallah. Kembalikan semuanya ke dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kembalikan semuanya. Ya, makanya orang-orang torekotan itu ya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu membuat semua masalah hilang. Sebuah problem hilang. Kabeh kembalikan Allah. Ada duit ya Allah, enggak ada duit ya Allah, sehat ya Allah, enggak ada sehat ya Allah. Kabeh dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nek perilaku hari-harinya ya tetap berjalan seperti manusia biasa. Gitu loh. Lah ya enggak baca la ilaha illallah ya mangan, sing baca la ilaha illallah ya mangan. Ngoten nggih? Sing ora baca la ilaha illallah ya turu, sing baca la ilaha illallah ya turu. Tapi bedanya orang yang baca la ilaha illallah tidur dan makannya punya nilai tauhid, karena dia sadar aku nggak mungkin bisa makan kalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mungkin bisa tidur kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidur, makan, melakukan kegiatan tanpa la ilaha illallah ndelongop tanpa nilai dan kebaikan. Itu kenapa tidurnya orang alim itu ibadah, sementara ibadahnya orang jahil itu dosa. Kenapa? Tidurnya saja la ilaha illallah, bismika Allahumma ahya wa bismika aku. Sing norokno, yang tidurkan aku ini, yang tidurkan saya ini, yang mematikan saya ini ya Allah Subhanahu wa taala. Gak iso merem nek ora dibuat Allah Subhanahu wa taala merem. Ya. Makanya saya enggak melarang orang tidur lagi ngaji, itu enggak ngelarang saya. Mergo dirman tiap lah ini. Orang larang, mergo saya enggak bisa menciptakan ngantuk. Siapa yang bisa menciptakan ngantuk? Enggak ada. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Makanya saya kalau ada orang ngaji tidur gue lagi dapat nikmat teman gue. Ya. Itu nikmat. Jadi jangan marah kita sama orang tidur saat pengajian itu, dia sedang ketiban nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pengen tidur tapi enggak bisa tidur mergo mikirin utang, bae ora turu-turu. Wis arep telentang, matane melek ngono kan. Uteknya dibuat Allah taala ora bisa memerintahkan matanya merem mergo mikirin cicilan. Ono sing model ngono kuwi ono. Jadi alhamdulillah ya kabeh kowe tidak dari Gusti Pangeran. Nah, jadi jangan kita sampai merusak keimanan kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Ayo macul
pahalan ya pahalan, tapi dimasukkan kalimatul haq la ilaha illallah. Mantap. Jadi dihajar terus dengan la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan kalimat itu aku hidup. Wa alaiha namut, dengan kalimat itu aku mati. Wa alaiha nub'atsu, dengan kalimat itu nanti aku dibangkitkan di yaumil qiyamah minal aminin, dalam keadaan aman. Nonton nggih? Maka ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya munadil khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Allah, nanti kita takut di hari kiamat, tapi diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatul haq la ilaha illallah. Wong sing salate compang-camping, puasane compang-camping, zakate compang-camping, cek cekelan karo la ilaha illallah, cek selamat. Ya, selamat. Asal tetap meyakini la ilaha illallah. Apa maning panjenengan sedanten yang memang cekelannya sudah la ilaha. Masya Allah. Jadi ini penting sekali. Apa wae sing digawe la ilaha illallah. Ya. Modal kita itu melepaskan masalah juga la ilaha illallah. Jenengan misalkan ngelihat anak, ya sering saya sampaikan, jangan pegel, ya, jangan pegel. Tolong Pak, jangan pegel. Kita orang tua tuh nggak boleh pegel sama anak. Oh, anak itu lahir sudah lengkap sama takdirnya sampai mati. Ya, loh, kita ini kan saya 12 saudara. Saya ini 12 saudara. Ya warnanya macam-macam. Ya. Orangnya beda-beda. Ya ada yang nggak senang dengan ngaji, ada yang senangnya baca Quran, macam-macam. Ada yang senangnya jadi duit. Kuwi takdirnya masing-masing. Takdir. Nah mungkin saya karena belajar ngaji di pesantren atau sama kiai-kiai, saya ngerti ilmu tentang la ilaha illallah ini. Jadi pada saat memandang anak gue, minta kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan kesel, jangan. Ya Allah, anak saya ini Engkau yang punya takdirnya, dan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah. Ya dikembalikan sama Allah, la ilaha illallah. Ora iso obah nek ora Allah sing obah. Kita ngamuk dari pagi sampai sore ke pagi lagi, nggak bisa merubah anak itu, nggak bisa. Sing iso merubah itu Allah. Dan maka kita orang tua punya namanya doa. Nah nek panjenengan nyepatani anak dina-dina itu doane Allah terus. Ya sampai kiamat anaknya ora ubah dadi apik. Lah senjatanya kita gunakan malah untuk memikirkan yang buruk-buruk terhadap anak kita. Jadi jangan ya. Misalkan anaknya pecicilan, petagilan, ya doain ya. Mudah-mudahan nakalnya maslahat, nakalnya manfaat. Sayyidina Umar itu kan nakal, itu Sayyidina Umar itu nakal Pak. Siapa ya nggak kenal nakalnya Sayyidina Umar, pecicilannya, petakilan, tukang gendut dina-dina. Ya, sebab doa Kanjeng Nabi Muhammad selamat, ngaten nggih, sebab doa. Nah doanya Nabi itu minta dua, ya Allah kuatkan Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Ya, ternyata Umar yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan Islam saat itu. Jadi kalau ada anak nakal bukan cikal bakal jadi Umar yang baru, sebab doa orang tuanya. Jadi jangan sampean kok ya Allah kok anakku nakal temen ki dadi opo ya, jenengan sendiri nggak percaya ya wajar anaknya kok suwe dadi opo ngono. Makanya saya kalau melihat Mas Didit, ya, biarin aja ya. Ya, saya tadi ngelihat ada Mas Didit, alhamdulillah.
Kan dina-dina ngobrol ngono kuwi kapan nggih bocah ngaji ngono kuwi kan kapan. Winginane arti ya tekan maring omah dikon gari melangkape ngaji ku angel temen ngono ya. Bunga-bungai hati ibunya, kamu punya keramat hidup, saya bilang, ya Ustaz ngaji ngono. Tekan orang bocah. Ya saya selalu berpikir baik dengan siapapun ya, selalu berpikir baik, selalu berpikir ya Allah mudahan, ya Allah mudahan, ya Allah mudahan gitu. Jadi jangan berpikir buruklah dengan siapapun, apalagi dengan anak kita sendiri ya. Ya, sama Mas Wardi itu saya bilang juga, Mas sampean kudu ikhlas. Misalkan ternyata salah satu anak yang jenengan itu enggak mesti jadi kiai, enggak mesti jadi ustadz. Mbok didoakan jadi pengusaha, mbok didoakan jadi apa gitu kan. Ojo maksa pengene dewek ngono lho maksudnya. Takdire Gusti Pangeran kan beda-beda ya karo bocah. Tetapi ya bapaknya kenceng karo Gusti Pangeran ya. Pokoknya kudu pesantren, kudu mondok. Jare mumun wis siap mondok maning alhamdulillah jare ngono kuwi. Urung mangkat ngono ya. Ngono. Jadi kita enggak boleh memandang apapun itu Allah. Kabeh kuwi apik. Rahasianya enggak bisa kita temukan. Makanya Nabi Allah Khidir ketika dia jalan sama Nabi Musa kok mateni bocah. Klip, bocah bayi dipateni, cilik dipateni. Nabi Musa kan ngamuk, pandangannya pandangan zahir. Musa, awakmu ki keterlaluan kok bocah cilik dipateni. Lho awakmu enggak ngerti. Allah Subhanahu wa taala itu membuka pandangan hijab ya, sehingga ngasih tahu bahwa anak ini kalau terus besar dia bakal bunuh bapak ibunya yang soleh. Wayo. Jadi dipateni supaya tidak membunuh bapak ibunya yang soleh. Karena anak ini bakal jadi orang yang mateni orang tua yang soleh. Nabi istri dibuka, kita kan nggak tahu sebab, mungkin kita zohir, karena kita nggak tahu sebab maka kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak tahu masa depan. Jadi misalkan ngapunten, ada anak kita sudah kita pondokkan, terus keluar dari pondok kok nggak jadi ustadz, nggak jadi ustazah, jangan ngamuk. Bapak sudah mondokin kamu pagi, siang, sore nyari duit, selesai malah kawin. Jangan ngamuk dulu, bapaknya belum selesai cerita anak itu belum selesai. Cerita anak itu belum selesai. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah keinginan bapaknya enggak melalui anaknya, tapi melalui cucunya. Kok dia nikah, kemudian punya anak, dia merasa bersalah dengan orang tuanya, kemudian dia betul-betul ingin mendidik anaknya berbeda dengan cara kita mendidik dia dari awal, dari kecil diarahkan. Nah nanti cucu kita yang ternyata ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi wong kang alim, kan gitu. Jadi jangan ngamuk dulu, takdirnya belum selesai. Kadang-kadang orang tua kan pengennya, ya kan, pengennya dia dendam kayak Mas Hadi dulu pengen jadi ustad orang kejadian gitu ya kan, wong setengah ustad gitu. Dendam pokoknya anaknya kudu jadi ustad gitu ya. Di pondokna wis di pondok 6 tahun malah kawin gitu ya kan. Kon diharapna jadi ustazah malah kawin gitu ya. Jangan marah, ini misal orang doain orang, misal gue kan aja diamini ya. Gue misal orang ngerti takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita orang muslim itu mau cekelan siji bae la ilaha wis pokoknya anak apa kejadian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya dikembalikan ya Allah. Tidak mungkin itu terjadi nih bukan karena izin panjenengan. Tidak mungkin itu bisa terlaksana nih bukan izin panjenengan. Gagal panen kah, sukses panen kah, kaya kah, miskin kah, maka hati kita itu selalu lega, hati kita itu selalu bahagia, hati kita itu selalu memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tak? Jadi misalkan ya kemana saja itu cekalannya, misalkan saya berangkat, ya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan la ilaha illallah dalam versi yang lain.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu la ilaha illallah dalam versi yang lain. Kalau la ilaha illallah la yanafi wa la yadurru illallah. La nafi wa la durru illallah. Enggak ada yang bisa ngasih manfaat, enggak ada yang bisa ngasih mudarat illallah kecuali Allah. Bahasa terhadisnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru, dengan nama Allah yang tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita, baik yang ada di langit apapun yang ada di bumi. Bismillah, yakin kita la ilaha illallah, berangkat. Bu corona, bu karena, bu mbahmu, pokoknya nek Allah tidak mengizinkan engkau mencelakakanku, maka aku tidak akan celaka. Tapi kalau aku dicelakakan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa mengamankanku. Ya Pak, dijaga polisi, dijaga tentara, dijaga macem-macem. Nek wayahe mati malaikat tekan orang ketahuan, gak bisa. Di rumah sakit itu dokter pirang-pirang Pak, sing jagani wong sakit. Ora bisa melarang malaikat mlebu, ora bisa. Malaikat nyonge dokter wis gawe pagi siang bengi. Kon aja mlebu, kon aja mateni pasien nyong, ora bisa. Ya, ora bisa. Ora bisa. Subhanallah. Maka cekelan la ilaha la razaqun illallah. Gak ada yang ngatur rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa ngangkat darajat kecuali Allah. Gak ada yang bisa memberi makan kecuali Allah. Gak ada yang bisa ngasih sehat kecuali Allah. Gak ada yang bisa ngasih hidayah kecuali Allah. Maka wong yang cekelan dengan kalimatul haq la ilaha illallah, la ilaha illallah, dina-dina nafasnya bersama la ilaha illallah, kuwi jan wong yang selamat. Sampai kata Nabi, man akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Insyaallah. Ya, jadi maksud saya ini kan madan kesel sama orang-orang sih kok jangan corona ngono. Maksudnya saya juga sedang tidak menantang corona, tapi jangan melebih-lebihkan corona. Quran yang penting itu bagaimana Quran kita, ya Quran, bagaimana Quran kita, bagaimana keyakinan kita dengan kalamullah, bagaimana keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya, itu saja barangkali. Mudah-mudahan kita semua tetap teguh sabar dengan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Jadi punya masalah kita nggak mungkin bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan masalah kita itu Allah. Ya Allah. Fil waqti ma yurid wala fil waqti ma yurid, dalam waktu yang Allah pengenkan, bukan dalam waktu yang kita pengen. Ya. Model Samyo kan pengen duwe omah saiki. Besok deng jadi rumah. Tapi Gusti Pangeran belum, jangan dulu kata Allah. Nanti tak siapkan yang bagus di sana ya. Gusti Pangeran punya rencana aja maksa ngono ya, mundak rekoso. Wis ana carane Gusti Pangeran, ana carane. Ya, tak sampaikan kemarin sejarah hidup saya sama Samyo. Saya aja punya rumah 40 tahun, masa kamu mau balap di gurumu? Ora pantes. Ya ora pantes. Gurumu baru punya rumah umur 40, awakmu mau punya rumah umur 35, kowe balapi guru ora elok ngono ya. Ora elok. Berarti berapa? Ya 50 tahunan. Ya ora lah ya. Tak ngono ya biar cepet ya. Coba rezeki ini Ustadz Samyo ini. Kalau dia susah kita ikut susah kan. Nanti banyak absennya, dia enggak ngaji-ngaji, repot kita ya. Sehati kan gak wani mimpin ke depan, mesti ares-aresan, dorong-dorongan. Alhamdulillah ya, mudahan panjenengan semua sehat, afiat ya, yang punya utang ya Allah ya Rabb lunaskan, ya, yang sakit sehatkan, yang punya hajat kabulkan, yang punya anak soleh-solehkan ya Allah ya Rabb. Kami semua minta mohon kepadamu ya Arhamar Rahimin.
Anta Rabbuna haqqa ya Allah, Engkau Tuhan kami yang maha benar, wa nahnu abiduka riko, kami hambamu yang lemah, bukan kali panjenengan kepada siapa kami meminta ya Allah ya Rabb. Qabulkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta Fatihah buat Dawet Inyong besok mulai jualan. Mas Wardi di Samarinda sudah buka 10 lapak ya, 10 tempat ya. Mas Wardi sudah buka 10 tempat. Canggih ya. Minta doanya biar lancar, yang jualan laris ya, yang makan beli sehat afiat waras, jangan sampai keselak sama es. Jadi perkara itu sing apik. Mudahanlah lancar, kabeh lancar, yang di sini lancar, di sana lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.